Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya yang masih memberikan kita kesempatan sekali lagi untuk mengadakan ibadah doa Rabu malam hari ini. Bapak Ibu, kita percaya kasih Allah itu sungguh nyata dan terbukti di dalam kehidupan kita. Bahkan anaknya pun diberikan kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita. Mari jangan pernah ragu akan kasih setia Tuhan yang telah dicurahkannya di dalam kehidupan kita. Mari kita mulai ibadah doa malam hari ini. Kita pujikan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Tuhan, sungguh kami bersyukur, terima kasih Kau kembali berikan kami kesempatan untuk boleh datang kepada Tuhan dalam persekutuan doa malam pada malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh merayakan Jumat Agung dan Paskah, mana kami boleh mengingat pengorbanan Tuhan bagi setiap kami, dan Tuhan sudah bangkit mengalahkan maut untuk memberikan kami hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ya Tuhan ibadah doa malam hari ini. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai dari awal sampai akhirnya. Puji-pujian yang sudah kami naikkan, juga firman Tuhan yang kami dengarkan, juga doa-doa yang akan kami naikkan. Tuhan berkati semuanya, dan bila Tuhan sendiri yang boleh menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati persekutuan doa malam kami di rumah kami masing-masing. Tuhan yang pimpin dan Tuhan sertai. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan Taulah segalanya. Tuhan berpengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya.
ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Bapak Ibu, saya harap melihat wajah-wajah staf karyawan kita itu cukup mengobati rasa rindu kita akan rumah Tuhan, ya. Itu harapan kami. Baik, malam hari ini firman Tuhan akan kita baca dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat ke-21. Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah mulai ayat 19 sampai 24. Saya bacakan Injil Yohanes 20 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Sampai di sini firman Tuhan dibacakan. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk bergabung dengan para murid di malam itu. Tepatnya di minggu malam setelah minggu paginya itu Tuhan Yesus bangkit. Mereka berkumpul di satu ruangan yang terkunci dan kondisi mereka lebih parah dari yang kita rasakan saat ini, Bapak Ibu. Mereka itu sedih, mereka itu kebingungan dan juga ketakutan. Lalu tiba-tiba Yesus menampakkan diri di tengah mereka. Bapak Ibu, saya yakin selain sedih, bingung dan takut, para murid ini juga malu, Bapak Ibu. Coba kita tempatkan diri kita di posisi mereka. Mereka ini orang-orang yang melarikan diri meninggalkan Yesus di Getsemani itu. Memang Petrus berani mengikuti dari jauh, tapi kemudian dia juga menyangkal Yesus. Sekarang tiba-tiba Yesus berdiri di depan mereka. Itu sebabnya saya yakin tadi sedih mereka, bingung. Dan setelah melihat Yesus mereka sangat senang. Tetapi juga saya percaya mereka juga sangat malu. Kemudian Bapak Ibu, Yesus menyapa mereka, damai sejahtera bagi kalian. 2 kali diulang, Bapak Ibu. Sambil Yesus itu menunjukkan bekas luka di tangan dan di lambungnya itu. Dan kemudian Bapak Ibu, di dalam penampakan yang singkat itu, Yesus melakukan 3 hal yang saya percaya mengubahkan hidup para murid itu selamanya. Yang pertama, Bapak Ibu,
Yesus itu mengutus mereka. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kalian. Bayangkan Bapak Ibu, ini mereka ini dalam kondisi malu, merasa sadar diri mereka itu kumpulan orang pengecut, penakut yang sedang bersembunyi di ruangan yang tertutup itu. Tetapi ini Yesus masih saja tertarik, masih saja mau mengutus mereka, mempercayakan tugas untuk melanjutkan misi Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, Yesus mengembusi mereka, meniup Bapak Ibu, dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu, buat orang Yahudi, apa yang dilakukan oleh Yesus itu pasti mengingatkan mereka pada peristiwa di Kejadian pasal 1. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah itu juga mengembusi, meniupkan nafasnya, rohnya kepada manusia pertama itu. Bapak Ibu, ini membuat para murid pasti sadar bahwa Yesus sedang memberitahu mereka bahwa malam ini adalah awal yang baru. Dan mereka ini sudah menjadi jenis manusia-manusia baru. Dan yang ketiga Bapak Ibu, saya yakin lebih mengejutkan mereka. Bapak Ibu, setelah apa yang Yesus alami sejak Jumat kemarin, dia ditangkap, dia diadili dengan tuduhan yang salah, dia diolok, diludahi, ditinju, dia disiksa, bahkan sampai disalibkan. Harusnya, normalnya Bapak Ibu, kita akan mendengar pesan, sekarang hai murid-muridku, pergilah, balaskan dendamku pada semua orang itu. Betul ya Bapak Ibu? Harusnya, ya, normalnya seperti itu. Tetapi kita membaca tadi Yesus justru memberi pesan, aku mengutus kalian dengan kuasa pengampunan. Artinya Bapak Ibu, mereka mendapat tugas untuk memberitakan Injil pengampunan Allah dan mendapat tugas untuk memaafkan orang. Aneh ya Bapak Ibu, tapi memang itulah yang dipesankan oleh Yesus pada malam itu kepada murid-muridnya. Bapak Ibu, mari belajar dari peristiwa ini, khususnya di saat-saat seperti wabah ini Bapak Ibu, saat-saat yang mengkhawatirkan, mungkin membingungkan, mungkin juga membosankan seperti ini. Mari kita ingat, yang pertama, bahwa di saat-saat seperti ini Bapak Ibu, kita tidak sendiri. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus yang bangkit itu bersama dengan kita, hadir di tengah-tengah kita, bahkan di dalam diri kita, Dia ada. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita belajar tentang apa itu gereja, seperti apa seharusnya gereja. Bapak Ibu, gereja, komunitas keluarga Allah, itu bukan hanya untuk orang yang pemberani saja, tapi juga untuk orang-orang yang penakut, pengecut, tapi yang mau belajar menjadi berani. Gereja harusnya juga bukan hanya untuk orang-orang yang sudah kuat imannya, tapi juga untuk orang yang imannya masih lemah, masih penuh keraguan, seperti Thomas itu. Dan Bapak Ibu, gereja harusnya menjadi tempat untuk orang-orang yang tidak sempurna, orang yang bisa bikin salah, seperti Thomas, seperti Petrus tadi. Orang-orang biasa yang tidak sempurna seperti Bapak Ibu Saudara dan seperti saya. Bapak Ibu sekalian, nanti waktu kita berdoa, kita ingat ini pesan Yesus, bahkan terutama yang tadi diulang 2 kali, pesan damai sejahtera. Itu
artinya damai bersama dengan Allah. Itu pesan damai dengan sesama. Mari kita nanti kalau Bapak Ibu berdoa masing-masing di rumah itu, doakan juga gereja kita, jemaat kita Bapak Ibu. Justru di masa-masa menjaga jarak seperti ini menjadi momen kita belajar, masih suasana Paskah, kita belajar lebih mendekatkan hati satu sama lain. Salah satunya lewat doa berantai seperti yang kita lakukan kemarin. Dan juga lewat banyak cara. Mari doakan gereja kita supaya Bapak Ibu makin bertumbuh menjadi komunitas yang saling bisa menerima, saling bisa memaafkan, bahkan bisa saling menolong untuk berubah. Menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi murid yang lebih serupa Kristus lagi. Bapak Ibu, Paskah memanggil kita, mengutus kita untuk bangkit, hadir di tengah dunia ini untuk melakukan gaya hidup ya yang merentangkan tangan seperti Yesus disalib itu. Bukan gaya hidup yang seperti tangan begini Bapak Ibu. Bukan ya. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, sekali lagi dalam situasi yang mengkhawatirkan, membingungkan, bahkan membosankan bagi kami di masa-masa wabah ini, Tuhan, biarlah firman-Mu itu yang terus menjadi sumber utama kekuatan kami, yang terus membimbing kami untuk selalu bereaksi, bersikap seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan, sekali lagi untuk kami gereja-Mu, umat-Mu Tuhan, untuk boleh semakin saling mengasihi, saling mengampuni, saling membangun, sehingga ini menjadi modal kami Tuhan untuk hadir bersaksi di tengah dunia ini Tuhan. Kami hadir menjadi umat yang baru, manusia-manusia yang baru, yang menularkan bukan ketakutan, ancaman, penderitaan, tapi yang justru menularkan kasih, menularkan pengharapan dan sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat berdoa, selamat menjadi berkat.